Mas Firman, terkait laporannya Bang Debi Ceper ke Firdaus Owobo, mungkin sejauh ini sudah sampai mana di Polres Tangerang? Ya. Alhamdulillah progres dari laporan Debi semua berjalan dengan baik, tapi kami tidak bisa menjelaskan secara detail terkait dengan proses yang sudah berlangsung karena ini masih penyelidikan. Yang pasti semuanya berjalan dengan baik, baik itu pemeriksaan terhadap pelapor klien kami Debi Eka Saputra, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, itu semuanya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja sekarang kita menunggu untuk BAK lanjutan, ya, BAK atau BAW, ya. Dan bukti-bukti yang kurang akan kita lengkapi. Dan setelah itu nanti ada pemeriksaan ahli. Setelah pemeriksaan terlapor, ya kan, dalam hal ini adalah Firdaus. Kemudian nanti ada pemeriksaan ahli untuk menilai apakah postingan Firdaus itu terpenuhi unsur sebagaimana yang kami laporkan dengan pasal 32 junto pasal 27A Undang-Undang ITE. Jadi nanti semuanya akan dinilai fakta-faktanya, bukti-buktinya oleh ahli. Ahlilah nanti yang akan merekomendasikan naik atau tidaknya, terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur laporan Debi Eka Saputra. Setelah itu nanti baru perkaranya akan dinaikkan ke penyidikan, baru ditentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Gitu loh. Harapan kami kepada Polres Tangerang Selatan agar menindaklanjuti laporan kami secara profesional dan memberikan keadilan serta kepastian hukum. Itu aja. Mas, boleh sedikit diceritain lagi nggak, mundur ke belakang mungkin kronologinya akhirnya Debi ini melaporkan? Debi ini kan awalnya kan ya mereka ini masalah Pak Manang kan awalnya kan. Pak Manang Kombes Subekti, Manang Subekti, yang kemudian ya ada masalah debt collector itu, lalu kemudian mereka saling saut menyaut di media sosial, kemudian Debi dilaporkan oleh Firdaus, kan itu awalnya. Kemudian Firdaus membuat postingan yang mengambil foto Debi, ngambil fotonya nggak masalah sebenarnya, cuman ada caption anak haramnya, kemudian lirik-lirik dalam lagu yang diaransemen, gitu loh, yang kata-katanya saya nggak perlu ulangkan lagi sama Mas, karena itu sudah diketahui secara luas oleh publik. Kata-katanya, sumpah serapahnya, cacian, makian, dan fitnahnya bukan hanya kepada klien kami Debi Eka Saputra, tapi juga kepada orang tua, ibunya, orang tuanya dikatain macam-macam. Hati anak mana yang tidak sakit hati, yang tidak tersinggung kalau orang tuanya dikatain macam-macam? Siapa? Sedurhaka-durhakanya anak pasti akan membela kalau udah menyangkut soal ibu. 9 bulan Mas kita dikandung Mas, disusui, dipopokin, terus kita dibilang macem-macem, dibilangin anak ini, saya nggak usah sebutkan. Hati anak mana? Jangankan Devi, saya, Mas, kita semua, kalau emak kita digituin, nggak mungkin kita terima. Nah, ini bagian daripada ikhtiar Devi untuk memulihkan nama baik orang tuanya. Jadi ini bukan persoalan penegakan hukum saja, tapi ini adalah persoalan ya hati seorang anak yang terluka karena orang tuanya dihina-hina, dicaci-caci. Oleh karena itu kami melaporkan peristiwa ini. Lalu kenapa dilaporkan baru sekarang? Baru tanggal 10 Juni 2026. Peristiwanya itu terjadi pada tanggal 1 Januari 2026. Dalam KUHP daluarsanya itu 6 bulan Mas. Jadi daluarsanya itu 1 Juli 2026. Kami laporkan baru 10 Juni 2026. Artinya masih dalam tenggang waktu yang sah dan boleh berdasarkan hukum dan undang-undang, gitu loh. Dan kemudian postingan Firdaus ini kan sudah di take down, sudah dihapus, ya kan? Tapi kami sudah amankan barang buktinya. Dengan barang bukti itu dilengkapi dengan saksi, itu sudah kita serahkan kepada penyidik. Ya, harapan kami tentu ya prosesnya dijalankan dong, tidak ada yang kebal hukum. Mau siapapun, mau dukung manapun, ya kan silahkan, ya kan, karena ada panggung-panggung yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan hukum dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari semua itu, kami berharap proses hukum yang berkeadilan, gitu loh. Karena jangan sampai
ya kasus-kasus hukum ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan sehingga menciderai rasa keadilan. Tapi kami optimis, kami yakin, ya kan, Polres Tangerang Selatan akan tegak lurus, merah putih, ya kan. Oleh karena itu, ya kami minta prosesnya ya dicepetin aja gitu loh, biar ada kepastian. Dan terhadap saya yang dilaporin 2 kali sama Firdaus, sama sekali saya tidak gentar, ya kan, demi Allah, demi Rasulullah. Kenapa? Karena saya ini seorang advokat, ya kan, saya berhak untuk melakukan pendampingan bantuan hukum kepada DB Eka Saputra yang merupakan salah satu klien kami, baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan, termasuk preskon, baik itu perdata maupun pidana. Ini di berbagai undang-undang nih, baik undang-undang advokat 18 tahun 2003 maupun putusan Mahkamah Konstitusi, dan yang sekarang KUHP yang baru. Itu udah jelas tuh, udah clear, paripurna bahwa seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum tidak bisa dituntut baik secara pidana perdata, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi dilaporkannya saya Mirwan saya salah satu tim ya pengacara DB adalah kami anggap sebagai ketidakpahaman tentang mekanisme hukum bekerja. Sure. Jadi kita yang paham hukum, yang gini-gini ini nggak mempan sama kita. Kamu buat ini sama yang lain. Kalau sama saya jangan buat-buat seperti itu. Ya kan? Saya ini bukan siapa-siapa, saya bukan dokter kandidat. Tapi saya ini mengikuti proses pengacara, fit and proper testnya itu ketat. Saya PKPA jelas, UPA jelas, fakultas saya jelas, universitas saya jelas. Jadi jelas semuanya. Gitu loh. Jadi kalau saya digitu-gituin sama sekali tidak mengganggu saya. Justru itu membuat saya ketawa-ketawa. Kok ada seorang katanya kandidat doktor, kemudian punya organisasi advokat, ya kan? Tapi nggak ngerti yang gini-gini. Yang gini-gini ini nggak perlu mereka yang sarjana hukum. Semester 2, semester 4 udah khatam yang gini-gini nih. Jadi kalau ada seorang pengacara, oh dia nanti kita bilang nggak pengacara lagi nanti ngambek, ya kan? Tapi berita acara sumpahnya sudah dibukukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Tapi terlepas dari itu semua, kalau mau berbaik-baik. Kalau sama saya kamu rock, saya rock. Kalau kamu dangdut, saya dangdut. Saya ini sesuai ritme aja. Tapi saya jangan ditantang. Sekali lagi, saya nggak pernah peduli sama siapapun, ya kan? Dan saya nggak ada takutnya sama siapapun. Yang saya takuti hanya Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatan lil alamin. Itu yang saya takuti. Yang lain saya nggak pernah takut. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Demikian itu yang dapat saya sampaikan. Bang, abang bilang kan tadi memang prosesnya 6 bulan, batasnya 6 bulan. Dan bukan, baru dilaporkan itu sekarang. Maksud itu adalah daluarsa. Iya. Jadi kalau misalnya peristiwanya diketahui 1 Januari, maka daluarsanya 1 Juli. 1 Juli. Jadi dalam rentan waktu itu silahkan buat laporan kalau kita menjadi korban. Nah, DB itu buat laporannya 10 Juni. Nah, peristiwanya 1 Juni. Tapi belum daluarsa. Sudah ada komunikasi belum Bang sebelum membuat laporan? Kan ini durasinya sangat panjang. Gini, Komunikasi kalau persoalan itu kan mereka enggak saling kenal, hanya di medsos. Yeah. Jadi bagaimana mau WA, mau komunikasi, orang ini kan nggak saling kenal sebelumnya, ya kan? Tapi setelah kami buat laporan, Firdaus me-WA saya, dan setelah itu dia buat laporan 2 kali dikirim sama saya. Bahkan sebelum dia posting dia udah WA saya, dikirimin nomor LP-nya dan sebagainya. Ya saya bilang mantap, lanjutkan, seru. Saya bilang, itu saya apresiasi, gitu loh, iya kan? Nah jadi intinya kalau dari Firdaus sendiri kan sudah cooling down, ya kan? Maka karena ini Mas tadi tanya-tanya, ya sudah saya kasih penjelasannya agar publik juga ya mungkin karena ini udah viral juga, ya biar ada update kan dari kita terkait dengan progres perkembangan laporan kita di Polres Tangerang Selatan. Tapi yang jelas kami sudah koordinasi dengan pihak terkait tentunya agar dalam waktu dekat ini ada pemeriksaan lanjutan ya, dan kemudian nantinya Firdaus dipanggil dulu lah sama Polres Tangsel, baru nanti periksa ahli. Bang, boleh yang jelas naik atau tidak naiknya sebuah peristiwa laporan khususnya terkait dengan ITE itu bergantung daripada pendapat ahli. Jadi ahli nanti yang menentukan Mas, bukan penyidik, gitu loh. Bang, mungkin boleh diulang sedikit pasal dan ancaman hukumannya mungkin. Pasalnya kami laporkan dengan pasal 32 Junto pasal 27A Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi dan elektronik. Jadi kita laporkan dengan 2 pasal itu, ancaman pidananya 8 tahun. 8 tahun. Iya, dan dendanya 2 miliar. Ya kecil lah sama yang punya gunung. Semangat terus ya. Ya. Nah.